Selamat pagi, perkenalkan saya Alvin Agadia Dias dengan NIM 2802615516. Kali ini saya akan mempresentasikan soal nomor 2 dari final exam stokastik tentang studi kasus yang diberikan. Kita langsung. Oke, yang pertama tentang konsep teoritis Markov chain. Jadi definisinya adalah Markov chain adalah model matematika yang mempresentasikan sistem stokastik di mana transisi antar state hanya bergantung pada state saat ini, bukan riwayat sebelumnya. Nah, komponen utamanya itu ada state, yaitu keadaan sistem, seperti kalau sekarang ini ya kasus ini lokasi mobilnya itu Phoenix, Denver, Chicago, dan Atlanta. Kemudian transitionnya yaitu matriks probabilitas perpindahan dari satu state ke state yang lain. Kemudian initial state vector atau X0 yaitu distribusi awal sistem, kalau di sini adalah 100 mobil. Kemudian ada end step transition yaitu mengalihkan vektor awal dengan matriks transisi secara berulang untuk melihat evolusi sistem. Kemudian steady state yaitu distribusi jangka panjang saat sistem stabil. Nah, jadi untuk definisi state dan data awal pada kasus ini yaitu kita menggunakan state ada 4 yaitu Phoenix, Denver, Chicago, dan Atlanta. Dengan asumsi rental kita yaitu 70% rental bersifat dua arah, mobil kembali ke tempat asal, dan 30%-nya rental satu arah dengan distribusi berbeda per lokasi asal. Nah, berikut merupakan matriks transisi, jadi dapat dilihat berikut merupakan matriks transisi ya PDCA atau dari Phoenix, Denver, Chicago, Atlanta ke tempat lainnya. Nah, matriks ini menunjukkan probabilitas mobil berpindah dari satu kota ke kota lain setiap minggunya. Selanjutnya ada distribusi mobil per minggu. Ini untuk perhitungan manualnya ya. Jadi untuk vektor awalnya X0 itu yaitu 100 untuk semua kota. Kemudian distribusi minggu pertamanya X1 kali T X1 sama dengan T kali X0 dan distribusi minggu keduanya X2 sama dengan T kali X1 dengan hasil X2 akhirnya adalah 52,39, 99,97, 199,18 dan 48,46. Dengan analisisnya yaitu Chicago menjadi pusat penumpukan mobil ya dikarenakan sudah mencapai 199 mobil di minggu kedua. Kemudian untuk Phoenix dan Atlanta mengalami penurunan unit dan Denver relatif stabil. Nah, ini untuk data perhitungan by Excel-nya, jadi dapat lihat di sebelah kiri ada data awal, yaitu kita masukkan transition matrix dan juga distribution-nya ke dalam file Excel, kemudian kita melakukan perhitungan dengan menggunakan formula ya untuk menghitung minggu pertama, jadi kita melakukan transpose dari transition matrix dan juga distribution untuk mendapatkan hasil week pertama. Dan untuk hasil week kedua, kita melakukan transpose kembali, tetapi kali ini transition matrix dengan hasil dari week pertama untuk menghasilkan week kedua. Untuk hasilnya sama ya. Lanjut, untuk evaluasi jangka panjang, kapasitas lokasi. Jadi kondisi saat ini itu kapasitas maksimum per lokasi itu 110 mobil. Tetapi di distribusi minggu kedua, Chicago sudah mencapai 199 mobil. Nah, ini kan pasti melebihi dari kapasitas maksimum. Nah, untuk analisa dari saya yaitu mobil terus menumpuk di Chicago yang tadinya week 0 100, week 1-nya 160 dan week 2-nya 199. Karena itu kota lain itu banyak mengirim ke Chicago. Nah, kesimpulan dari saya itu akan terjadi masalah kapasitas jangka panjang di Chicago karena saat ini saja itu sudah melebihi kapasitas standar yaitu 110 mobil. Nah, sekarang kita melakukan perhitungan mean recurrence time atau waktu rata-rata kembali. Dengan rumus tersebut, kita mendapatkan hasil untuk Phoenix itu di 7,63 minggu untuk waktu kembalinya mobil, Denver adalah 4 minggu, Chicago 2,1 minggu, Atlanta 8,26 minggu. Nah, dari hal ini dapat ditarik kesimpulan Chicago mobil rata-rata kembali setiap 2 minggu karena sering menjadi tujuan akhir. Kemudian Atlanta dan Phoenix mobil kembali dalam lebih dari 7 minggu karena sering kehilangan mobil ya atau mobilnya pindah ke tempat lain. Dan Denver itu relatif stabil, yaitu di angka 4 minggu. Nah, mungkin terakhir itu ada implikasi dari manajerial, yaitu agen rental perlu mengelola redistribusi agar Chicago tidak overload. Kemudian Phoenix dan Atlanta perlu penambahan armada atau perencanaan logistik.
Kemudian yang terakhir adalah pendekatan Markov chain ini tuh membantu prediksi dan juga perencanaan berbasis data. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.